Tapi Nabi menjelaskan orang pilot umatku di hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa amal begini, tapi dia memiliki hutang, keburukan pada banyak orang. Nah, hadis itu kalau kita pakai untuk memahami ekonomi, ya, jadi kalau orang harus membayar hutang dengan aset, dengan modal, ini yang kalau saya menyebutnya, jadi membayar hutang dengan aset itu adalah jalan menuju pilot. Ya, menuju pilot. Apalagi misalnya orang berhutang dan tidak punya apapun untuk membayar. Wah, ini bahaya lagi. Ini yang bisa masuk dalam jerat hutang yang Nabi mengajarkan untuk berlindung, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita bisa insya Allah keluar dari budaya konsumeris hutang ini yang sangat membahayakan. Ini kalau kita belajar tentang qanaah, belajar menerima apa yang ada, mencukupkan apa yang ada. Kalau kita baca di kitab ini, di pembahasan pekan lalu, kalau nggak salah itu, bahwa Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan tentang pola makan itu hanya 2 kali. Al-ghoda wal asya. Pada di bab apa itu kita bahas itu. Yang disebutkan makan itu hanya ghoda wal asya. Tapi dalam pelajaran bahasa kita digeser. Ghoda disebut dengan makan siang, asya disebut makan malam. Padahal yang dikenal dalam literatur lama, ghoda itu ya makan pagi, asya makan sore, makan itu. Jadi makan 2 kali. Nah, kalau ini yang dikenalkan dalam literatur buku lama ya. Oke, jadi ini qanaah, mencukupkan yang ada. Insya Allah, kalau dalam slogan qanaah itu, alam memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Yang kita perlukan, alam menyediakan. Tapi alam tidak menyediakan apa yang kita inginkan. Yang kita perlukan insya Allah tersedia. Insya Allah. Nah, tinggal ini bagaimana orang mendayagunakan. Kita tinggal di Indonesia ini kan luar biasa. Ini surga yang di Katulistiwa lah. Oke, ini as'adun nas, jadi kunci bahagia. Pertama, hati yang mengenal Allah. Yang kedua, badan yang memiliki daya tahan, badan yang sabar. Dan yang ketiga adalah sikap qanaah, mencukupkan apa yang ada. Dan itu kalau kita kembangkan qanaah ini, nanti insya Allah akan memunculkan pikiran-pikiran kreatif. Karena dari qanaah akan muncul ide mendayagunakan yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Itu bisa membantu. Yang kemudian berikutnya, wal maqalatus saminata asyarata. Enggak ada di ini ada di sini. Makalah yang ke-18 dari sini nih. An Ibrahim An-Nakhai. Di makalah yang ke-18, Ibrahim An-Nakhai, ini di antara ulama tabi'in yang terkenal. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini dikenal sebagai ulama tabi'in yang hidup di masa dinasti Bani Umayyah. Hanya dikenal wafatnya pada kira-kira tahun 96 Hijriah. Dalam usia yang kira-kira kurang dari 50 tahun, Ibrahim An-Nakhai. Ini dikenal sebagai ulama tabi'in. Wa an Ibrahim An-Nakhai. Dari Ibrahim An-Nakhai, kalau di Wikipedia dikenal sebagai ideolog kalangan tabi'in. Mengatakan, innama halaka man halaka qablakum. Kata An-Nakhai, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin.
bifudulil kalami wa fudulit to'ami wa fudulil manami. Ini nasihatnya seorang tabi'in. Ini banyak berjumpa dengan para sahabat Nabi, diceritakan bertemu dengan sahabat Anas ibnu Malik dan lain-lain. Kata Ibrahim An-Nakhai, innama halaka, sesungguhnya telah binasa. Man halaka, orang-orang yang binasa qablakum, sebelum kalian. Hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian itu bisalah sihisolin, karena 3 perkara. Ini 3 perkara yang membinasakan. Ini yang pertama disebutkan adalah bifudulil kalami. Jadi yang membinasakan yang pertama adalah fudulil kalam. Jadi kalimat omongan yang berlebih. Kalam, kalimat, ucapan yang tidak berguna. Kalau di syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, huwa ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Jadi yang dijelaskan fudulul kalam adalah ucapan yang tidak ada kebaikan pada ucapan itu, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Ya, jadi ucapan yang sia-sia, fudulil kalam. Dan ini menjadi tantangan kita hari ini pada zaman era informasi yang semua orang bisa memiliki media. Kalau dulu media itu ya perlu modal besar. Media cetak, media televisi, media radio, modalnya besar. Sekarang semua orang bisa memiliki media dengan masuk dengan alat gadget kita ini, bisa bermedia sosial dimanapun berada. Ini bisa menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa ketika yang beredar di dalam media itu kalimat-kalimat yang tidak berguna. Makanya jadi ini kan apa itu ya, tentang menyaring berita. Ini kalau berita itu masuk tanpa sensor. Kalau di Al-Quran kan ada sensor berita. Kalau berita itu dari orang fasik, misalnya dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, maka klarifikasi tabayyun. Ini sekarang zaman kita udah zaman tanpa klarifikasi. Kopas itu, wah ini bisa bahaya, akan menjadi fudulul kalam. Jadi, makanya sebelum ada undang-undang IT dan sebagainya, secara moral, jadi meskipun yang kita share adalah tulisan, berita, dan sebagainya, maka hukumnya sama juga seperti orang menyebarluaskan ucapan, omongan. Jadi, maka perlu kehati-hatian. Ini kalau di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa itu ada firman Allah di ayat berapa itu, yang ayat la khaira fi katsir min najwahum. Di surah An-Nisa 114 ingat saya. Ada firman Allah la khaira fi 114 surah An-Nisa. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'ti ajran 'azima. Enggak ada kebaikan, la khaira, enggak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, dalam banyak percakapan mereka itu. Enggak ada baiknya kecuali percakapan yang ma'amara bi shadaqah, menyuruh bersedekah, au ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, yang baik, au islahin bainan nas, atau percakapan yang mendamaikan orang yang berselisih. Ini kalau di luar itu, ini bisa masuk dalam fudulul kalam. Percakapan yang bahkan bisa merusak orang yang tadinya baik, bisa dirusak oleh percakapan.
ini kacau balau di media di era zaman sekarang ini. Kalau nggak hati-hati, maka media bisa menjadi perusak bangsa. Menjadi perusak bangsa. Makanya di beberapa negara kan juga gitu kan, media itu dibatasi. Nah, tapi nanti kalau di sini dibatasi, orang teriak, ini hak untuk mendapatkan informasi. Ini ya perlu hati-hati juga ya. Dan apa namanya, salah satu cerita heboh dalam Al-Quran yang pernah terjadi zaman Nabi kan hadisul ifki. Masih ingat kan cerita gosip tentang Aisyah itu? Itu kan bikin heboh dan itu merusak sendi peradaban luar biasa. Nah itu kalau berita-berita model begini yang tersebar di masyarakat, ya ini bikin merendahkan. Jadi cita rasa pemberitaan itu makin nggak jelas, makin merendahkan apa namanya kehidupan berbangsa. Fudulul kalam. Wallah alam bisawab ya. Jadi mohon maaf yang masih suka nontonnya berita-berita gosip, apa begitu-begituan gitu. Ya, kayak nggak ada yang lebih penting. Nah, ini mohon maaf ya, fudulul kalam ini. Jadi pembicaraan yang sia-sia, nggak ada baiknya urusan dunia dan urusan agama. Oke ya, ini yang pertama. Ini apa namanya dalam skala global ini luar biasa. Yang kedua, wafudulit to'am. Bahwa umat terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu itu, mereka binasa bukan karena kurang makan. Tapi yang justru membahayakan adalah karena berlebihan makan. Fudulut to'am. Ini sebelum era pandemi, saya dulu sering ngobrol dengan dokter itu. Ketika fudulut to'am, jadi budaya makan kita itu yang kurang baik, sehingga yang banyak pasien di rumah sakit itu pasien PTM, penyakit tidak menular akibat pola makan. Dan secara umum, jadi yang jadi masalah di rumah sakit, jadi pola makan itu bukan karena kurang makan, tapi kebanyakan makan atau kelebihan makan. Jadi ini fudulul kalam atau fudulul to'am, jadi makan yang berlebihan. Wahwa malayakni. Kalau syarah Nawawi, malayaknihi aladdin. Yaitu makanan yang tidak menunjang agama. Makanan yang tidak menunjang agama. Ya, misalnya mulai dari pola makan yang tidak memperhatikan halal haram. Itu kan yang paling mendasar agama. Kemudian misalnya pola makan tidak memperhatikan gizi, baik buruk, thayyibah. Karena itu juga perintah agama. Jadi bukannya halal, tapi ada thayyib. Nah, itu kalau perintahnya, ya nasu kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Kalau di ayat berikutnya, ya alladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, makanan thayyib ini kan ya, perlu standarnya ahli gizi. Nah, di kita ini kan, naudzubillah min dzalik kan, pola makan, terutama makan makanan junk food, makan makanan sampah, yang dikemas dengan kemasan menarik. Ini kan bebas beredar di masyarakat. Misalnya makanan kedaluarsa yang dibiarkan bebas, kan? Ini juga ya, masuk dalam fudulu to'am menurut saya, yang harusnya dikendalikan. Makanya ya agak prihatin juga ya. Produk-produk makanan Indonesia itu, nah, ini seringkali kalau dibawa ke luar negeri nggak boleh masuk. Yang agak aneh misalnya kayak kita apa itu ya, MSG ya, rasa-rasa itu, rasa sapi, rasa dan sebagainya itu rasa-rasa doang. Rasa sapi nggak pernah motong sapi, rasa ayam nggak pernah ada potongan ayamnya, tapi rasa doang. Ini kan menipu diri sendiri sebenarnya. Wallahualam. Yang agak unik gitu kan, mereknya merek Ajinomoto pakai kata Jepang, tapi di Jepang nggak boleh masuk. Jadi ini tentang apa penggunaan magic
jin dan sebagainya itu kan kalau fudul ta'am itu kan dampaknya sudah banyak kalau di masyarakat tentang pola makan yang tidak sehat, termasuk produk-produk makanan yang tidak sehat. Perasa-perasa itu, tapi ya kenapa dibiarkan bebas? Gitu. Nah, ketika pasarnya bebas, ya kita perlu untuk membentengi diri. Itu makanya kalau ke dokter kan suka nanti dibilang jangan makan, jangan itu, misalnya. Wallah, jadi fudul ta'amnya. Sampai misalnya ya ini yang kita rasakan di para senior yang sudah pada senior ini kan, di antara keluhan penyakit itu kan karena ada endapan makanan yang tidak terolah menjadi energi. Nah, gulanya berlebih, kolesterol berlebih, apa itu lagi yang suka jadi problem. Nah, asam urat, dan ini kan makanan-makannya nggak terurai, menjadi fudul, menjadi sia-sia dalam tubuh kita, dan akhirnya menjadi penyakit. Ini yang juga sangat membahayakan bagi generasi, bagi bangsa. Nah, yang ketiga, yang berbincang adalah wafudulun manam. Wafudulul manam. Kebanyakan tidur. Ini juga masalah tidur. Nah, tidur kalau syarahnya Syekh Nawawi, huwa ma la yanfa'uhu fiddin. Tidur yang tidak menunjang, nggak bermanfaat bagi agama. Nah, kalau yang diajarkan di kita itu kan tidur awal, bangun awal. Nah, kalau diajarkan dalam agama kan, Nabi mengajarkan, misalnya Nabi tidak suka ngobrol setelah Isya. Nah, itu Nabi juga tidak suka tidur sebelum Isya. Kalau tidur awal, insya Allah akan bangun awal. Nah, misalnya ketika waktu bangun itu di akhir malam. Waktu bangun di akhir malam. Jadi kalau tidur di awal malam, maka akan bangun di akhir malam. Tapi kalau tidurnya di akhir malam, bangunnya ya udah di tengah siang. Nah, ada kamus tentang bangun tidur yang bagus itu kalau pas Ramadan. Ramadan itu ada kamus bangun tidur yang bagus bagian besar kaum muslimin, bahwa bangun tidur itu idealnya adalah kira-kira paling akhir setengah jam sebelum subuh. Paling akhir. Ya, kalau bisa ya 1 jam, 2 jam sebelum subuh lah. Meskipun kaitannya dengan makan sahur. Tapi itu memberi koreksi terhadap kamus bangun tidur. Karena kalau Ramadan, kalau ada orang yang pas bangun tidur ketika Ramadan, pas bangunnya adzan subuh, maka langsung buat kesimpulan bahwa bangunnya kesiangan. Jadi siang itu bukan karena terbit matahari kalau dalam kamus bangun. Jadi siang dalam kamus bangun itu adalah ketika sudah terbit fajar. Terbit fajar artinya sudah tidak malam, itu sudah mulai siang. Dan itu yang menarik kalau pas Ramadan, nah ada koreksi terhadap kamus waktu. Jadi kalau Ramadan, subuh itu sudah kesiangan. Oke kan? Tapi kalau nggak Ramadan seringkali nggak kesiangan juga, masih gelap. Nah itu kalau tidur ini yang diajarkan begitu kalau dalam kamus ini, kamus kita. Jadi tidur di awal malam, insya Allah akan bisa bangun di akhir malam. Nanti kalau masih kurang tidurnya, nah nanti ditambah sedikit dengan namanya tidur kailulah, tidur sejenak sebelum duhur. Ada yang menyebutkan setelah duhur. Ini tapi nggak lama-lama tidurnya kailulah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini juga sangat memprihatinkan untuk kondisi sekarang. Generasi baru yang pola tidurnya ini berantakan, generasi begadang malam ini juga perlu mendapatkan ini ya penyelamatan. Sebab kalau nanti pola tidur itu berantakan, tidur di akhir malam, sulit orang bisa bangun di akhir malam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini nasihat dari Ibrahim An-Nakhai, ya, seorang tabi'in, jadi tentang lifestyle ya, gaya hidup ya.
Kita lanjutkan wal maqalatut tasi'atu asyarata. Jadi, dan makalah nasihat yang ke-19. An Yahya, coba ini masih ada enggak di sini ya? 19. Nah, wa an Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi. Wa an Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi. Nasihat ke Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi. Ini syarahnya Syekh Nawawi mensyarah Al-Wa'id. Ini Yahya bin Mu'ad dikenal sebagai orang yang memberikan mauidhah. Jadi kalau sekarang apa penceramah ya. Penceramah lahu lisanun. Dia memiliki bahasa yang indah. Jadi bahasa yang indah firroja dalam memberikan harapan. Jadi apa namanya memiliki gaya bahasa yang indah dalam menumbuhkan harapan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala khususan secara khusus. Jadi kan kadang ada penceramah itu yang senangnya nakut-nakutin, misalnya kan bikin orang takut neraka. Ada kalau di kita kan penceramah yang sukanya bikin jamaah menangis gitu kan. Kalau nggak menangis uang kembali gitu. Ada yang kalau yang agak unik di Indonesia itu penceramah yang disukai penceramah yang lucu bisa bikin ketawa. Ya, ini memang kondisi kita masyarakat yang ya hidup dengan sulit, hidup dengan apa namanya secara umum ya kehidupan kita ini berat sehingga sampai ngaji yang diperlukan ya refreshing agar bisa tertawa sehingga yang disukai penceramah adalah yang bisa bikin ketawa. Nah, ada macam-macam lah ini. Yahya ibnu Mu'ad ini adalah al-wa'id yang dikenal memiliki bahasa indah dalam spesial firroja, dalam menumbuhkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamun fil ma'rifah, juga memiliki jadi keindahan tutur kata yang indah dalam mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi spesialisnya dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Yahya ibnu Mu'ad ini sebagai penceramah yang handal dalam mengenalkan Allah. Kharaja ila Balkh wa aqama biha muddatan. Jadi pergi ke Balkh, satu tempat, dan tinggal di sana beberapa lama. Wa raja ila Naisabur, dan kemudian kembali ke Naisabur. Naisabur ini sekarang masih wilayah Bukhara, wilayah Irak apa Iran. Wa mata biha, dan wafat di Naisabur sanata samanin wa khamsina wa mi'atain, pada tahun 258 Hijriah. Jadi ini ulama abad ketiga Hijriah, ya, awal abad ketiga, pertengahan abad ketiga Hijriah. Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi. Nah, beliau memberikan nasihatnya, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Nasihatnya pendek tapi sangat mendalam, sangat indah. Jadi nasihat dari Yahya ibnu Mu'ad, tuba, sungguh beruntung, alangkah baiknya. Bahasa Indonesia menjadi top markotop, nah itu. Jadi kalau bahasa tuba, kalau di mau bahasa gaulnya ya top markotop, bagus banget, nggak ada yang lebih bagus dari itu. Liman tarokat dunia, jadi sungguh beruntung, sungguh top, nah, tuba, top markotop, liman tarokat dunia, bagi siapapun yang telah meninggalkan dunia qabla an tatrukahu,
sebelum dunia meninggalkannya. Nah, ini kalau dijelaskan Syekh Nawawi, al khairul katsir, kebaikan yang banyak, liman sorofa, pada siapapun yang membelanjakan amwalahu, harta bendanya, fi anwa'il birri, dalam berbagai macam kebaikan, qabla dihabiha anhu, sebelum harta dunia itu pergi darinya. Itu syarah Syekh Nawawi. Jadi beruntunglah orang yang membelanjakan harta bendanya dalam kebaikan sebelum hartanya itu habis. Atau misalnya makna yang lain. Jadi sebelum dia meninggalkan dunia itu. Jadi karena dunia itu kan pilihannya ada dua. Dunia dan kita itu pilihannya dua. Dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Nah, pilihannya itu kan. Dunia meninggalkan kita misalnya. Tadinya punya banyak harta, masih hidup, hartanya udah habis duluan. Ini dunia meninggalkan orangnya. Atau orang meninggalkan hartanya. Nah, itu yang juga banyak. Hartanya masih banyak berlimpah, tapi orangnya sudah pergi duluan. Nah, ini Syekh Yahya ibnu Mu'ad jadi mengatakan, ya beruntunglah orang yang tarokat dunya qabla an tatrukahu, yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi, beruntunglah orang yang bisa membelanjakan harta bendanya sebelum harta bendanya itu meninggalkannya dalam kebaikan-kebaikannya. Bentuk albir itu kan banyak banget. Misalnya mulai dari kalau kita list, jadi belanja yang wajib kita lakukan misalnya. Kalau kita ini menjadi kepala keluarga, membelanjai keluarga, menafkahi keluarga, itu kan kewajiban. Jadi kalau misalnya itu, kalau kita list, jadi siapa yang harus kita biayai? Kan yang pertama keluarga. Jadi khairukum li'iyalihi. Dari keluarga nanti ya ke kerabat, sanak saudara dan seterusnya. Yang kalau misalnya mau diurut itu ya orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan kita bisa dilihat di surah An-Nisa ayat ke 36. Kalau urusan distribusi kemana gitu kan, ya lihatlah An-Nisa 36. Mulai wabil walidain ihsana wabidil qurba wal yatam wal masakin wal jadidil qurba wal jadil junubi dan seterusnya. Sampai nanti pada pembelanjaan yang lain-lain yang semuanya memiliki albir, punya nilai kebaikan. Itu yang pertama. Wabana qabrahu qabla an yadkhulahu, dan dia telah membangun kuburnya sebelum memasukinya. Ini kalau dimaknai harfiah kacau nanti. Nah, ini bi an amila ma fihi taunisun fi qabrihi fil qabri. Bi an amila, dengan melakukan amal-amal perbuatan, ma fihi, yang amal-amal perbuatan itu taunisun, di dalamnya ada bisa membahagiakan orang, bisa menjadi teman yang baik fil qabri, di alam kubur. Jadi membangun kuburan itu bukan membangun fisiknya. Ini selama ini ya wallah alam, jadi orang melihat bangun kubur itu difahami sebagai bangun nisan, bangun fisik. Ini mohon maaf, jadi ini alam yang sudah berbeda. Jadi alam kubur itu kan kita sering menyebut sebagai alam arwah, alam ruh. Jadi ukuran enak dan tidak enak itu tidak lagi menggunakan standar fisik materi. Tapi standarnya adalah ini ruh, ini jiwa. Nih, contoh yang mendekatkan itu dalam kehidupan kita. Ya orang mati itu kayak ya orang tidur.
Makanya doanya tidur itu kan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Begitu nanti kita bangun tidur, maka doanya adalah alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Jadi orang bangun itu ya hidup setelah mati. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi ketika orang tidur. Itu kan ini kehidupan tidur adalah kehidupan ruhiyah, kehidupan ruh, bukan kehidupan materi. Orang mau punya rumahnya bagus kayak apapun, kalau sudah tidur, ya nggak kelihatan. Iya kan? Jadi misalnya bahkan tidur malah maunya lampunya dimatiin biar gelap. Tapi dalam kegelapan tidur itu bisa beda-beda yang dihadapi. Ada yang misalnya dalam kegelapan tidur, meskipun tidur nginep di hotel bintang 5, tapi kan sangat mungkin di tempat yang seindah itu mimpinya dikejar anjing. Wah, itu kan, dikejar anjing atau mimpi macam-macam, yang mimpinya menderita, orang bangun tidur ngos-ngosan, capek banget, kenapa tidurnya capek? Mimpinya menakutkan semua, padahal dia tidur di tempat yang secara fisik sangat aman, tempatnya mewah, gitu kan. Tapi karena memang ya kehidupan orang tidur itu ya beda dengan kehidupan orang melek. Karena rasa kebahagiaannya berbeda. Misalnya juga nggak dilarang, misalnya orang yang tadi saya ngeliatin ada orang siang-siang tidur di pinggir jalan, itu apa namanya, petugas kebersihan, enak banget tidurnya itu di bawah pohon, jadi masih pakai sepatu kuningnya, masih pakai kaos seragam itu, tidurnya enak banget. Dan sangat mungkin meskipun tidurnya masih begitu, siapa yang melarang kalau orang itu mimpi diundang makan di istana raja? Kan nggak ada yang bisa melarang, nggak bisa menghalangi. Meskipun secara fisik dia tidur di pinggir jalan, dia mobil seliwar-seliwer itu di depannya, tapi siapa yang menghalangi orang itu untuk mimpi makan diundang sang raja di istana? Ya itulah. Jadi ini membangun kubur itu bukan membangun fisiknya. Ini mohon maaf, ini masih belum selesai urusan ini di masyarakat kita. Bahkan ya kadang masih orang merasa kalau kubur orang tuanya nggak dibangun nanti dianggap nggak birrul walidain. Padahal kan ini alam sudah berbeda. Wallah alam. Nah, kalau Syekh Nawawi ya mensyarahkan membangun kubur adalah dengan melakukan segala amal perbuatan yang bisa bikin seneng nanti di alam kubur. Ya, itu kan banyak macamnya. Banyak macamnya, mulai dari ya menyenangkan orang lain di dunia, banyak membaca Al-Quran, dan sebagainya, banyak sekali. Apa namanya, menerangi jalan, menerangi masjid, dan seterusnya. Banyak banget amal yang bisa membuat orang itu bahagia di alam kubur. Termasuk misalnya terkenal itu kan hadis, Idza mata benu Adam, itu kan yang paling banyak dihafal orang. Sodakotin jariyah, awaladin solih, kemudian au ilmun yuntafa'u bihi. Nah, itu saya pernah baca satu tulisan yang jawaban dari pertanyaan tentang orang yang pengen membahagiakan orang tua pada saat dia ini dulu menjadi anak yang sampai orang tuanya wafat, itu masih hubungannya nggak baik. Jadi kan ada kadang-kadang begitu kan. Jadi misalnya anak merasa hubungannya nggak baik dengan orang tuanya. Nah, sekarang ketika sudah misalnya mulai belajar agama, dia menyesal itu. Dulu bikin kesel orang tuanya sampai orang tuanya wafat masih dalam keadaan kesel dengan anak itu. Gimana caranya agar bisa membahagiakan, bisa mendapatkan ampunan, dimaafkan oleh orang tua. Maka ya berangkat dari hadis awaladin soleh tadi. Jadi kalau pengen mendapatkan ampunan dari orang tua, mesti yang sudah meninggal itu, jadilah anak soleh yang mendoakan orang tua.
Karena dengan doa dari anak itu, orang tua akan bahagia di alam sananya. Dan kalau dia sudah bahagia, sudah ridho, semoga saja dia pun kemudian yang tadinya secara dohir di dunia masih kesel dengan anaknya itu, tapi karena ternyata anaknya itu bikin dia bahagia di alam kubur, maka semoga itu membuat orang tua menjadi lega hati dengan anaknya. Wallahu a'lam. Jadi ini tentang orang yang beruntung adalah membangun kuburannya sebelum memasukinya dan mempersiapkan dengan berbagai amal soleh yang bisa membahagiakan di kubur. Nah, yang ketiga, wa ardo robbahu qabla an yalqahu. Jadi sungguh top markotop, beruntung banget orang yang jadi ardo, membuat ridho robbahu Tuhannya. Jadi qabla an yalqahu. Jadi orang yang jadi membuat mendapatkan ridho Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Jadi beruntung orang yang mendapatkan ridho Allah, ridho Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Kalau yang udah jelas mendapatkan itu kan para sahabat Nabi. Yang dalam Al-Quran berurang-urang mereka disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi generasi yang sudah jelas mendapatkan ridho Allah adalah generasinya sahabat Nabi. Yang diantaranya disebut dalam surah At-Taubah ayat ke-100 ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ini yang jelas orang beruntung yang sampai ridho Allah disebutkan secara tekstual di Al-Quran. Makanya sungguh durhaka orang yang berani-berani mencela para sahabat Nabi. Yaitu para sahabat Nabi ini orang yang sudah jelas Allah declare sebagai orang yang telah Allah ridhoi. Nah, kita ini siapa? Kan baru mencari ridho Allah. Makanya kalau dalam setiap ibadah kita, kalau kita belajar niat itu kan, niat itu kalimat lillahi ta'ala dalam setiap niat amal itu kan diantara isinya adalah untuk mencari ridho Allah. Nah, tentu mencari ridho Allah ya hanya bisa dilakukan dengan amal-amal perbuatan yang Allah ajarkan, Allah ridhoi, Allah cintai. Ini yang nasihat Yahya ibnu Mu'ad 3 hal. Tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Sungguh beruntung orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, orang yang telah membangun kuburnya sebelum dia memasukinya, dan orang yang telah mendapatkan ridho Tuhannya bimtisali amrihi wajtina binahyihi, menjalankan perintahnya menjauhi larangannya, qabla an yalqahu, sebelum berjumpa dengan Allah dengan kematiannya. Insya Allah kita sampai sini dulu ngajinya. Waktu kita lanjutkan pekan depan di Al-Maqalah Al-Ishrun. Insya Allah kita lanjutkan nanti di Kamis yang akan datang. Sampai di sini, kalau ada yang mau disampaikan, dipersilakan.